Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi nih dengan saya Dwi Gita Fadila dengan NIM 42033111047. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai MATLAB juga dengan pembahasan yaitu mengenai import data. Baik. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk aja ya teman-teman ke pembahasannya. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa data file ya teman-teman. Nah, di sini ada data 1 yang berisi data teks ini ya teman-teman. Nah, ini merupakan data teks dengan spasi. Nah, kemudian di sini ada data 1Y yaitu data teks juga dengan operator. Nah, di sini ada komanya. Nah, kemudian di sini saya membuat data juga data teks, tetapi dengan koma ya teman-teman, titik koma. Nah, jadi di sini ada data teks dengan menggunakan spasi. Nah, kemudian di sini dengan koma dan di sini adalah titik koma. Nah, kemudian di sini saya sudah buat juga file gambar. Nah, kemudian ini merupakan yang namanya itu import data ya teman-teman. Nah, ini kita masuk ke import data. Saya buat import data. Nah, ini merupakan yang akan saya bahas di video ini. Oke. Nah, kemudian saya CLC aja ya teman-teman. Nah, kemudian tentunya kita pertama kali membuat clear, kemudian CLC. Nah, kemudian di sini saya juga membuat import. Kita masuk nih, import data text. Nah, dan sini saya buat yang namanya itu adalah file name. File name dengan di sini saya buat data ini ya teman-teman, data 1 txt. Data 1 sesuai file yang akan kita buat gitu. Kita bahas. Kemudian di sini saya buat variabelnya adalah x sama dengan import data. Yang sini ada file name. Nah, kemudian saya run. Nah, ini kalau saya buat x, nah ini merupakan data yang ada di data 1 ini, di file data 1 ini ya teman-teman. Datanya dengan menggunakan spasi. Nah, kemudian di sini kita masuk nih ke data import gambar ya, gambar masuk. Import data gambar. Nah, sama aja kita ini saya copy aja biar tidak lama ya teman-teman. Nah, sini saya buat adalah karena kita menggunakan gambar, berarti file kita adalah logo PNG. Nah, kemudian di sini saya buat y, variabelnya y. Terserah mau buat a, b, c atau x, y, z juga nggak apa-apa. Di sini saya buat juga biar rapi ya teman-teman. Di sini saya buat file name 1, di sini file name 2, ini 1 juga 2. Nah, kemudian kalau saya run, nah ini saya buat y juga. Nah, ini datanya tuh banyak banget teman-teman. Datanya banyak banget. Karena dia tengok nih. Ada di sini. Nah, ada 951. Banyak banget kan teman-teman. Ini saya CLC aja. Nah, ini untuk mengetahuinya, di sini ada tadi datanya itu kalau saya run gitu kan, datanya itu banyak kali. Tuh. Jadi saya buat ini adalah kita ingin mengetahui gambar yang ada di file logo ini apa gitu ya. Ini saya buat image
karena sini variabelnya y, maka saya buat y. Nah, oke. Ini dia logo yang ada di file logo ini. Nah, ini dia logonya. Ini tadi ya teman-teman. Nah, nih, ini dia logonya. Oke. Nah, kita simpan aja ya di sini. Nah, karena tadi kita udah buat figur di sini. Nah, jadi saya buat dulu ya. Kok begini, teman-teman? Nah, kita buat di sini adalah figur. Tadi kan itu merupakan gambar satu. Nah, kita buat lagi ada figur dua ya teman-teman. Buat figur satu dulu, kemudian sini image. Image-nya itu adalah image nih. Nah, jangan lupa dikunci dia. Oke, nah kemudian kita masuk nih ke ada import data delimiter. Nah, sama aja kayak begini ya teman-teman. Ya, copy biar tidak ngetik berulang. Oke, ini adalah data file name 3. Nah, kita ingin mengetahui data 1Z ini apa sih datanya gitu ya, maksudnya data 1Y ya teman-teman. Sini saya buat data file name 3. Ini adalah data 1Y. Data 1Y. Jangan lupa txt karena dia teks. Oh, maaf. Nah, udah. Kemudian saya run. Oke. Now saya run. Oke. Nah, ini kalau saya buat ini kan data, salah, maaf teman-teman, ini Z ya. Nah, oke, saya run dulu. Ini kenapa muncul berulang? Nah, kemudian di sini saya Z. Nah, ini juga data 1Y. Tadi kan dia data 1Y ini menggunakan koma gitu ya. Terus kenapa ini merupakan spasi gitu? Nah, ini kita samakan karena kita samakan dengan data 1. Jadi dia tidak menggunakan koma lagi gitu. Oke, makanya di sini kita buat import data. Di sini adalah data satunya. Ini adalah data delimiter. Makanya dia tidak menggunakan koma lagi gitu, teman-teman. Oke. Kemudian nah, kemudian kita ini kan judulnya adalah delimiter gitu ya. Kita menggunakan ini gitu. Nah, kita ingin mencari tahu itu delimiternya. Kita menggunakan data satu dulu ya biar teratur ya teman-teman. Nah, di sini saya berikan file name, kemudian sama dengan maaf. Di sini adalah delimiter. Delimiter sama dengan sini karena dia spasi, karena data satu ini adalah pakai spasi ya teman-teman. Nah, di sini kita buat datanya itu spasi. Nah, spasi. Oke. Kita kunci. Nah, kemudian di sini adalah kita buat data Z1 ya. Z1 sini adalah import data file name, kemudian kita kasih delimiter 3. Karena dia file name 3 delimiter 3 ya. Nah, kemudian di sini saya juga membuatnya adalah kita aja ya. Oke. Nah, di sini file name 4.
Nah, file name 4 ini adalah data satu, ini adalah data satu ya teman-teman, maaf. Ini adalah data satu aja, ini adalah data satu Y, ya. Kemudian sini delimiter, karena data satu Y menggunakan koma, maka kita pakai koma yang delimiternya, koma, ya. Kemudian di sini kita buat, ini kita ganti file name 4, ini adalah file name delimiter 4 ya, dan ini adalah Z2. Oke, kemudian kita run. Error in imported file name delimiter salah. Maaf teman-teman, ini kita kasih nama dulu file name delimiter 3 dan delimiter 4. Kemudian saya run. Oke, kemudian di sini saya buat Z1. Oke, teman-teman, nanti dia error pula ya. Nah, ini Z1-nya juga pakai spasi ya, karena dia udah kita ganti menjadi delimiter gitu. Ini Z2 juga sama pasti. Nah, dia nih. Oke, sama ya teman-teman. 3, 5, 7, 6. Nah, oke, pakai spasi dia udah tidak pakai koma lagi ataupun nanti pakai titik koma ini. Oke. Nah, kemudian saya di sini juga, ini kita hapus aja dulu. Nah, di sini saya buat juga yang namanya itu adalah file name 5 ya. File name 5 dengan data 1Z, maaf, data 1Z ya, kemudian txt, tidak txt, saya kunci, dan ini juga namanya adalah delimiter 5 sama dengan oke. Atau ini kita misalkan, ini kan Z-nya ini adalah pakai titik koma ya. Coba kita pakai koma aja gitu. Apa yang terjadi? Teman-teman bisa lihat nanti. Nah, di sini saya juga membuat adalah Z3 ya. Ini adalah Z3 ya. Z3 ini adalah file name 5. Ini adalah delimiter 5. Ya, saya run. Nah, di sini dia katanya itu adalah delimiter sama dengan koma gitu, dia tidak pas gitu ya. Kemudian kita ganti pakai titik koma. Delimiter 5, delimiter 5. Oke, apa yang salah ya teman-teman? Oke, run. Coba kita ganti dulu pakai koma, apa yang terjadi ya. Nah, ini kenapa ya muncul berulang-ulang ya teman-teman? Nah, ini saya buat coba ya, Z3 itu berapa. Nah, sama ya teman-teman, kayak yang sebelumnya. Nah, kemudian kita masuk nih ke header ya teman-teman. Nah, ini merupakan data header gitu. Nah, kemudian ini kita buat, kita kembali lagi. Nah, di sini kita buat bisa nggak ya?
Oh, masih bisa kok teman-teman, kita sambung aja lah ya. Kita sambung aja. Di sini kita buat adalah biar jadi satu file gitu. Ini adalah import data dengan delimiter dan header. Nah, dan sini juga kita buat adalah file name-nya. File name sama aja ya, kayak seperti tadi teman-teman. Ini data, karena ini saya buat data 2, maka kita buat di sini adalah data 2 ya. Kemudian txt. Nah, dan kita kunci, jangan lupa. Nah, kemudian delimiter. Delimiter sama dengan spasi ya. Nah, kemudian di sini kita buat juga data sama dengan import data. Kemudian di sini adalah file name. Kemudian delimiter. Kemudian di sini udah ya. Kemudian kunci dan run. Kita run di sini. Ini nggak tahu ya teman-teman kenapa begitu. Nah, setelah kita run ya teman-teman. Nah, kemudian di sini nah, coba kita run ya teman-teman. Nah, di sini ada kata struct. Struct ini artinya kita bisa pakai semuanya gitu ya. Di sini saya buat coba data, kemudian data. Nah, ini dia datanya. Sama ya teman-teman, seperti data ini dia. Sama kan 1, 2, 3, 4, terus 40, 35 gitu. Nah, dan kita kembali lagi. Artinya di sini adalah data number. Kemudian di sini ada juga, ini data number ya. Kemudian di sini saya buat data, kemudian text data. Nah, ini dia Excel array gitu, siswa nilai. Ini adalah merupakan data yang berbentuk teks aja gitu. Nah, kemudian di sini coba saya CLC. Nah, di sini ada yang namanya itu was data. Nah, ini dia. Kemudian di sini ada data. Nah, beginilah teman-teman. Data ini adalah ininya. Oke. Nah, kemudian di sini saya CLC aja. Di sini ada yang namanya itu adalah header ya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke headernya ya teman-teman. Ini saya buat adalah header. Header sama dengan 1. Nah, kemudian di sininya juga kita buat koma headers. Yes. Headers. Oke, di sini kita pakai S. Soalnya di sini pakai S yang makanya error gitu. Nah, oke, ini ya teman-teman. Oh, ini kita pakai apa dulu? Dan saya run ulang. Nah, ini dia. Di sini ada yang namanya call headers ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya buat nih data, kemudian call headers. Nah, ini dia. Ini siswa yang pertama dan nilainya adalah di kolom yang kedua. Seperti ini ya teman-teman. Nah, oke. Ini kita hapus aja dulu ya. Ini kan udah selesai kita bahas ya. Nah,
kemudian di sini saya buat ini adalah karena di sini yang pertama adalah siswa, maka kita buat di sini adalah siswa. Nah, di sini adalah siswa. Oke. Nah, sama dengan ya pakai data dikali dengan data juga. Kemudian kita buat di sini adalah titik 2 yang koma 1. Oke. Semoga tidak error ya teman-teman. Kemudian di sini adalah nilai sama dengan data juga kali dengan data. Kemudian ini adalah titik 2,2. Oke ya teman-teman sih. Nah, kemudian sini bayaran ya teman-teman. Nah, coba kita buat itu di sini adalah siswanya. Oh maaf, aduh, ini ternyata bayaran ya teman-teman. Iya, salah, maaf. Oke, banyak tipu, maaf ya. Ini oke. Nah, di sini saya buat adalah siswa. Nah, ini adalah siswanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian di sini saya buat nilai ya teman-teman, nilai. Nah, ini sama dia, siswa adalah sekian dan nilainya adalah ini ya. Nah, kemudian di sini saya juga membuat namanya itu adalah figur 2. Tadi kan sudah kita buat ya figur 1 yang ini ya teman-teman. Nah, ini figur 1. Nah, sekarang saya ingin membuat figur 2. Ini apa gitu. Kemudian sini adalah plot. Nah, ini adalah plot ya teman-teman. Isinya figur 2 itu adalah plot. Ini adalah nilai, kemudian di sini adalah di sini adalah siswa. Ini adalah nilai. Oke, nah di sini adalah saya buat juga namanya label. Ya, di sini adalah salah. Ini adalah X label ya, sama dengan kali dengan data. Di sini adalah data call header. Betul tidak ini tulisannya ya? Header, betul ya? Nah, kemudian di sini saya buat kurung siku, di sinilah 1,1. Nah, kemudian tutup kurung lagi dan kemudian sini juga y labelnya sama. Y label adalah data dikali dengan hot headers. Di sini adalah 1,2. Kemudian di sini titik 2. Dan saya run coba ya. Ada yang salah ya teman-teman. Oke, katanya di sini adalah yang salah line 40. Nah, 40. Nah, ini dia, salah dia. Maaf. Kemudian saya run. Oh ya, maaf. Oh, ini dia. Oke, di sini adalah tidak pakai D. Aduh, banyak banget tipunya ya. Nah, ini dia. Nih. Nah, dia nampak kan ya, teman-teman? Ini adalah figur 1, adalah berisi logo yang tadi, yang ini ya. Nah, kemudian di sini ada figur 2 ya. Nah, ini berisi plot ya. Ini adalah nilai dan ini siswanya. Oke, baiklah teman-teman. Sekian video yang dapat saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat.
dan semoga kita masih bertemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Insyaallah ya teman-teman. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.